Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Dalam video kali ini, saya ingin melihat makna yang sangat penting dari perayaan 1700 tahun Konsili Ekumenis yang pertama, Konsili Nikea tahun 325, yang menjadi momen historis, momen yang sangat penting bagi esensi iman kita semua orang Kristiani. Kita yang menamakan diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Entah kita yang menganut agama Katolik, dari tradisi Barat, dari tradisi Timur, atau juga saudari-saudara dari gereja reformasi dengan berbagai denominasinya. Kita semua orang Kristiani. Kita bersatu dalam Yesus yang kita imani sebagai anak Allah, sebagai penyelamat kita. Tahun 2025 ini sangat menarik. Historisitas iman kita itu kita renungkan dan kita gaungkan untuk memberi makna pada panggilan dan iman kita semua sebagai orang Kristiani. Tahun 325 dalam Konsili Ekumenis yang pertama itu, para bapak konsiliaris berkumpul untuk mengajarkan dan mewariskan kepada kita sesuatu yang sangat penting nilainya bagi kita semua. Mari kita bayangkan, kita renungkan bahwa 1700 tahun lamanya warisan iman itu diberikan kepada kita. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah setelah 1700 tahun kita semua yang menamai diri sebagai orang Kristiani itu, apakah masih sungguh-sungguh memelihara, merawat inti iman kita itu? Apa yang menjadi inti iman kita semua orang Kristiani? Ya, diri Yesus Kristus. Dan dalam Konsili Ekumenis yang pertama ini, kepada kita diwariskan ajaran bahwa Dia sungguh ilahi, Dia sungguh anak Allah, lahir dari Bapa, sehakikat dengan Bapa. Ini poin yang sangat esensial, yang melampaui segala perbedaan yang mungkin sering mewarnai relasi ekumenis kita, orang Kristiani, Katolik, Reformasi, atau gereja-gereja lainnya. Momen 1700 tahun Konsili Ekumenis yang pertama ini menegaskan dimensi ekumene yang diwariskan itu, dimensi kesatuan kita. Bagaimana kita bisa berjalan bersama sebagai orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Dan selain tekanan pada keilahian Yesus, bahwa Dia lahir dari Bapa, sehakikat dengan Bapa, juga ditegaskan kepada kita bahwa Dia yang lahir dari Bapa dan sehakikat dengan Bapa itu datang kepada kita untuk membawa keselamatan kepada kita. Dia adalah keselamatan bagi kita. Ini suatu poin ekumenis yang sangat penting. Yesus datang sebagai juru selamat bagi kita semua. Jadi dari semua perbedaan yang ada, yang diwariskan dalam sejarah kita, dalam komunitas kita, dalam denominasi kita, dalam tradisi atau cara pandang kita, dalam ritus-ritus yang kita lakukan, kita jalani dalam komunitas kita, ada sesuatu yang sangat esensial yang menjadi pengikat, yang mengeratkan kita. Mungkin kita bisa membahasakan seperti kata-kata Santo Paulus bahwa ada bermacam-macam karunia tetapi satu roh. Ada bermacam-macam anggota dengan peran yang berbeda tetapi semua satu tubuh, dengan pemimpinnya, dengan kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudari dan saudara sekalian, menurut saya ini poin yang sangat penting bagi kita semua. Kalau kita mengingat kembali warisan inti iman kita itu, ada sesuatu yang sangat indah. Ada nilai persaudaraan, ada nilai persekutuan yang kita lihat sebagai pengikat yang membuat kita tidak lagi menjadikan keberagaman di antara kita sebagai alasan untuk bertentangan satu sama lain, untuk mempersoalkan sekedar perbedaan-perbedaan kecil yang justru mengaburkan pandangan kita akan sesuatu yang paling esensial itu, paling penting. Dia yang adalah
anak Allah yang memiliki kuasa ilahi, yang adalah setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah, dan adalah Allah sendiri datang sebagai penyelamat kita semua. Kita adalah anak-anak dari Allah yang satu itu, Allah yang esa itu. Maka 1700 tahun mewarisi kekayaan ini, inti iman kita ini, mari kita renungkan dan kita syukuri kekayaan itu, dan tentu juga sekaligus menjadi momentum panggilan kita. Mari kita mencari begitu banyak cara menemukan dan menegaskan kembali bahwa kita dapat bersatu sebagai saudari dan saudara. Di dalam perbedaan dan keberagaman, kita satu dalam iman kita, iman akan Yesus Kristus, anak Allah yang datang sebagai penyelamat kita, yang sudah menunjukkan keselamatan itu dengan mengalahkan dosa-dosa kita, menang atas kuasa maut, dan karena itu mempersatukan kita dalam keselamatan, diangkat sebagai anak-anak Allah. Semoga kita semua orang Kristiani, entah dari tradisi mana, dalam komunitas mana, dari denominasi mana, dengan cara kita yang beragam, kita merenungkan, mempersatukan, dan mencari cara untuk mewujudkan dialog kerjasama yang semakin sehat, yang semakin utuh sebagai pengikut Yesus Kristus. Semoga momen perayaan 1700 tahun Konsili Nika yang pertama 325 menjadi momen persatuan, persaudaraan, dan dialog serta kerjasama yang semakin baik di antara semua kita para pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.